Sementara kontak senjata. Di mana Aren? Mana? Aren mana? Aren sebelah mana? Di mana atas? Haleluya. Deretan aksi serangan KKB di Papua dari Januari hingga awal Oktober 2022. Kelompok kriminal bersenjata KKB terus berulah di Papua. Terbaru, KKB melakukan pengadangan berujung perampokan terhadap sebuah truk di Kampung Beguo, Distrik Topie, Kabupaten Paniai, Papua. Pelaku diduga merupakan KKB Pania pimpinan Matius Gobe yang ingin merampas senjata api dan amunisi. Namun ternyata KKB tak mendapati adanya senjata dan amunisi sehingga merampas barang elektronik milik korban dan melepaskan korban. Di tahun 2022, ada sejumlah aksi KKB di Papua. Dirangkum tribunpapua.com, berikut deretan aksi serangan KKB di Papua dari Januari hingga awal Oktober 2022. Pada 17 Januari 2022 pagi, KKB melakukan penembakan di distrik Iwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam insiden tersebut, seorang anggota BRIMOB, yakni Baratu Bahtiar, menjadi korban dan mengalami luka tembak di bahu sebelah kiri. Ia tertembak saat berada di pos Satgas Belukar. Pelaku diduga KKB pimpinan Lemek Taplo. Pada 22 Januari 2022, KKB pimpinan Lemek Taplo terlibat baku tembak dengan Satgas Damai Cantel Polri di Kiwiro. Kontak tembak terjadi saat personel Satgas Damai tengah mengamankan bandara karena akan ada pengiriman logistik dari Jayapura. Dalam baku tembak tersebut, anggota Batalion B Resimen 3 pelopor Kor Brimob, Barada Resi Nugroho mengalami luka tembak pada dada kiri. Pada 27 Januari 2022, KKB pimpinan Telenggen melakukan serangan di Bukit Tepuk Kampung, Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Dalam serangan pertama, 2 TNI meninggal di lokasi kejadian. Mereka adalah Serda M. Rizal Maulana Arifin dan Pratu Tupel Alomoan Braza. Dalam serangan kedua, seorang prajurit bernama Pratu Rahman Tomilawa dinyatakan gugur dan Pratu Saiful kritis. Pada 31 Januari 2022, KKB kembali berulah dengan membakar honai milik warga di Kampung Jenggerenok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Pelaku adalah KKB pimpinan Numbuk Telenggen. Pembakaran ditengarai adanya permasalahan pemutusan saluran air yang dilakukan oleh KKB di Pos Koramil Gome, Satgas Kodim Yonif R408 SBH. Pada 5 Februari 2022, KKB menyerang pos TNI di Kampung Tigi, Distrik Sugapas, Kabupaten Intan Jaya. Dalam aksi penembakan tersebut, personel Satgas Kodim Yonif PR 328 DGH Prada Giede Ramadhani Fatah tertembak di pangkal paha kaki kanan tembus di ke belakang pada 19 Februari 2022 pagi. KKB menyerang anggota TNI yang bertugas di Bandara Aminggaru Ilaga, Distrik Amukia, Kabupaten Puncak. Akibat penyerangan tersebut, satu prajurit TNI atas nama Praka Fermansa dari Satgas Lanut Kopasgat terkena tembakan pada bagian bahu kanan. Di hari yang sama pada sore harinya, KKB menembak warga sipil bernama Glenn Sumampo di dekat Tugu Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Korban yang diketahui karyawan PT Marta Tunggal Teknik terkena peluru di bagian tusuk di kiri tembus kanan atas. KKB juga membakar mes karyawan PT Marta Tunggal Teknik di Kali Ilame, Kampung Wako, Distrik Ilaga. Keesokan harinya, Abda 20 Februari 2022, KKB membakar 4 rumah warga Distrik Omikria dan Distrik Ilaga. KKB juga menyerang TNI yang hendak mengevakuasi korban penembakan sebelumnya dari Puskesmas Ilaga menuju Bandara Aminggaru. Baku tembak antara TNI dan KKB pun tak terelakkan. Polda Papua mengatakan dalam baku tembak tersebut satu anggota KKB bernama Kasat Tabuni tewas. Pada 2 Maret 2022, KKB melakukan penembakan terhadap 8 orang pekerja PT Palapa Timur Telematika di Distrik Boega, Kabupaten Puncak. Satu di antaranya merupakan anak kepala suku Gome di Ilaga bernama Baby Tabuni.
Para pekerja ditembak saat sedang melaksanakan perbaikan tower base Trans7 Station. Seorang pekerja yang selamat melambaikan tangan meminta pertolongan dengan melambaikan tangan ke arah CCTV setelah rekan-rekannya tewas ditembaki. Polda Papua mengatakan pelaku adalah Aibon Kogoya yang berada di bawah kepimpinan Now Weker. Lalu pada 3 Maret 2022, KKB menyerang 12 personel pos Koramil dan PEK yang sedang melaksanakan patroli, sekaligus memperbaiki saluran air dengan jarak dari pos Koramil sekitar 50 meter. Dalam baku tembak, satu personel TNI atas nama Pratu Herianto mengalami luka terkena tembakan pada bagian leher bawah telinga. Pada 5 Maret 2022, KKB berulah di Terminal Kali A, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. KKB melakukan pengadangan dan penyerangan yang membuat seorang warga sipil berinisial AT tewas. Korban diduga bekerja sebagai pendulang emas tradisional di distrik Seradala. Pada 19 Maret 2022, KKB pimpinan Undius Kogoya melakukan penembakan terhadap personel Polri dan membakar rumah warga distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai. Tak ada korban jiwa dari pihak Polri di insiden kali ini. Keempat polisi tersebut selamat setelah lompat ke jurang hingga berlindung ke rumah warga. Pada 26 Maret 2022, penyerang pos Satgas Mope Yonif Marinir di distrik Kenyak, Kabupaten Duga. 2 anggota marinir gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka adalah Danpos Letda Mar Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson. Penyerangan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Egyeus Kogoya. Pada 30 Maret 2022, KKB membakar bangunan sekolah 1 atap SD SMP serta menganiaya 2 warga sipil yang satu diantaranya merupakan guru di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku adalah KKB pimpinan Undius Kogoya dan Aibon Kogoya. Pada 31 Maret 2022, seorang anggota TNI anggota Babinsa Koramil 1702 Karulus Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya Sri Lestari Putri dibunuh secara hadir oleh orang yang dikenal di distrik Eleilem, Kabupaten Yalimo. Belakangan diketahui bahwa pelaku adalah anggota KKB berinisial WT yang tewas karena kabur saat hendak ditangkap aparat pada akhir April 2022 di Lainnya Jaya. Pada 5 dan 6 April 2022, KKB pimpinan Lumpur Telenggen melakukan aksi penyerangan distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. KKB membakar belasan rumah warga serta terlihat kontak tembak dengan aparat keamanan di Kampung Gagu. Polda Papua mengatakan aksi KKB itu merupakan aksi balasan dendam akibat seorang anggotanya yakni Aliteu Kogoya tewas ditembak polisi. Pada 12 April 2022, KKB menembak 2 tukang ojek di Apung Lumbuk, Distrik Tinggi Numbut, Kabupaten Puncak Jaya. Seorang korban bernama Seleno Lolo, asal Toraja meninggal dunia. Sementara korban lain yakni Sauku DG Paewa, asal Makassar mengalami luka tembak di bagian kepala. Polisi mengatakan para pelaku adalah kelompok lama yang sebelumnya kerap beraksi di Tinggi Nambut.